Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yeshua HaMashiach Putra Tunggal Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan telah memberkati kehidupan kami semua, sehingga kembali kami dikumpulkan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sangat bersyukur Tuhan kembali mengumpulkan saya dan saudara dalam acara Tuhan, persekutuan ibadah, dalam rangka kita diperlengkapi terus oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena ibadah bukan hanya sekedar kegiatan rutin daripada orang percaya, tetapi yang terutama kehidupan saya dan saudara dalam persekutuan ibadah seperti saat ini, kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Untuk apa kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan? Dalam rangka kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup, karena memang firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Selama saya dan saudara ada di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, maka kita harus setiap waktu, setiap saat menerima tenaga dan kuasa, menerima kekuatan yang datangnya daripada Bapa kita di surga, agar kita tetap kuat berdiri tegak sampai pada langkah terakhir. Hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar tentang ukuran-ukuran di dalam kehidupan iman saya dan saudara, sebab melalui ukuran yang Tuhan maksudkan, maka kita akan memahami bahwa orang yang percaya itu akan diukur oleh Tuhan, tingkat imannya, dan ukuran itulah yang menjadi dasar untuk saya dan saudara diluputkan dalam menghadapi masa kesukaran yang besar, yaitu masa di mana dunia akan dikuasai oleh satu sistem pemerintahan daripada anti HaMashiach. Mari kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Wahyu pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita akan bacakan 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah
dan ukurlah bait suci Elohim dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar memahami apa maksud daripada wahyu yang diterima oleh Yohanes, di mana satu waktu dia disuruh oleh Tuhan untuk mengukur bait suci. Apa maksudnya bait suci itu diukur? Sebelum kita jauh lebih dalam memahami maksud pengukuran bait suci, kita harus lebih dulu memahami dan mengetahui bagaimana kedudukan daripada bait suci itu. Supaya saya dan saudara dapat memahami bagian mana yang diukur oleh Yohanes. Nah, sesuai dengan aturan pembangunan bait suci yang Tuhan amanatkan kepada Salomo, maka bait suci itu terdiri dari 3 bagian yang besar. Bagian yang pertama yang disebut bagian luar atau yang disebut bagian halaman. Kemudian bagian yang berikut adalah bagian yang disebut bangunan bait suci. Dan pada bangunan bait suci itu juga terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Jadi ada bagian yang disebut halaman. Dan apa-apa yang ada di halaman itu, yang ada di halaman itu adalah pertama, pintu gerbang. Kemudian masuk pintu gerbang, di depan pintu gerbang ada yang disebut mezbah korban bakaran. Maju lagi ke arah yang lebih dekat lagi dengan pintu kemah atau pintu bait suci, itu ada yang disebut kolam basuhan. Jadi ada 3 bagian penting yang ada di halaman bait suci, yaitu pintu gerbang, mezbah korban bakaran, dan yang ketiga adalah kolam basuhan. Posisi-posisi daripada keadaan yang ada di halaman itu tentunya ada makna bagi kehidupan iman saya dan saudara. Kemudian kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu
pada bagian yang disebut rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada di bangunan bait suci, dimulai dari pintu gerbang daripada bangunan bait suci. Kemudian sesudah pintu gerbang, di bagian dalam dari ruang suci itu ada mezbah atau ada meja roti pertunjukan. Yang di atasnya ada 2 wadah yang menampung roti itu yang terdiri dari 6 susunan. Jadi di mezbah roti pertunjukan ada 6 susun roti yang terdiri dari 2. Dan setelah kita memahami lebih dalam, itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang terdiri dari 66 kitab. Kemudian sejajar dengan meja roti pertunjukan itu ada kaki dian. Kaki dian. Nanti kita akan belajar apa makna daripada kaki dian. Setelah 2 alat di bait suci, di ruang suci, maka maju ke arah depan sebelum tirai yang membatasi ruang suci dengan ruang maha suci, itu ada yang disebut dengan mezbah dupa. Pembakaran wangi-wangian. Nah, sesudah itu jadi ada 3 bagian penting pada ruang suci. Kemudian masuk lebih dalam lagi di ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus itu ada peti perjanjian. Peti perjanjian itu ada 3 isinya di dalam peti, yaitu tongkat Harun yang bertunas, kemudian mana yang mereka terima sepanjang perjalanan di padang belantara itu, kemudian ada 2 loh batu. Itu di dalam peti perjanjian yang disimpan di ruang Maha Kudus. Nah, itulah kekasih-kekasih Tuhan, gambaran gereja atau gambaran bait suci. Gambaran secara umum. Nah, apa maksudnya bait suci itu? Nah, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, di mana Roh Kudus ada kepada kamu. Jadi, bait suci yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam bacaan kita yang diukur itu menggambarkan kualitas kehidupan rohani saya dan saudara. Amin. Menggambarkan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kita mulai pada bagian halaman. Bagian halaman, bagian yang paling depan itu pintu gerbang. Itu menggambarkan tentang tingkatan pertama iman saya dan saudara. Tingkatan awal dari kehidupan iman saya dan saudara. Itulah pintu gerbang daripada halaman bait suci.
Jadi bagi saya dan saudara, dalam kehidupan iman memang ada tingkatan-tingkatan. Mau sekolah saja ada tingkatan. Sampai pada tingkatan tertentu. Apalagi dalam hal iman. Jadi tingkatan pertama iman saya dan saudara itu seperti pola bait suci, bagian depan pintu masuk di halaman bait suci. Pintu masuk di halaman bait suci. Itu tingkatan pertama. Dan aplikasinya dalam kehidupan iman saya dan saudara, itulah kehidupan yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kehidupan manusia menyatakan saya menerima dan percaya bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah keselamatan, maka di sanalah kehidupan saya dan saudara masuk pada pintu gerbang bait suci. Sesudah masuk pintu gerbang, kita langsung berhadapan dengan mezbah korban. Mezbah korban bakaran. Itulah tingkatan yang berikut. Bisa dikatakan tingkat kedua daripada iman. Yaitu manusia akan masuk pada proses yang disebut pertobatan. Jadi mezbah korban bakaran yang ada di halaman itu gambaran tentang kehidupan saya dan saudara yang sudah komitmen untuk bertobat dari cara hidup kita yang sia-sia, dari cara hidup kita yang lama. Bertobat. Nah, sesudah bertobat, masuk lagi pada tingkat yang ketiga, tapi itu masih di halaman. Apa tingkat yang ketiga sesudah mezbah korban bakaran atau yang disebut dengan pertobatan? Kita akan menghadapi yang disebut yang disebut kolam basuhan. Kolam basuhan yang dimaksud itulah baptisan air. Jadi sekali lagi, tingkat pertama menerima, mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk pada tingkat yang kedua adalah pertobatan. Sesudah kita sudah mengalami peristiwa atau kita sudah komitmen untuk berubah cara hidup kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang dibaharui oleh Tuhan, maka proses selanjutnya, tingkatan selanjutnya adalah baptisan air. Jadi kita tidak boleh berada pada keadaan diputar. Baptis dulu baru percaya, baru bertobat. Nah, ini banyak kehidupan manusia akhir zaman ini sudah dibaptis tapi tidak bertobat. Padahal urutan-urutan yang Tuhan amanatkan, percaya, bertobat, dan memberi diri di baptis. Baptisan air. Baptisan air itu adalah kubur daripada segala dosa dan pelanggaran kita sebelum saya dan saudara bertobat.
Karena bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Tapi sebelum berhenti berbuat dosa kan sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga pelanggaran yang sudah dilakukan sebelum bertobat itu harus ada penyelesaian. Seperti selalu saya umpamakan seseorang yang berhutang. Hari ini dia berhutang 100.000. Besok dia berhutang lagi kepada seseorang 100.000. 3 hari kemudian dia berhutang lagi 100.000. Sampai 10 hari dia berhutang, maka hutang daripada orang tersebut sudah berjumlah 1 juta. Mau masuk ke hari ke-11 dia bertobat. Bertobat artinya berhenti berhutang. Pertanyaan, kalau di hari ke-11 dia berhenti berhutang, dia bertobat. Pertanyaannya, apakah hutang selama 10 hari sudah lunas? Tentunya belum lunas hutang 10 hari. Dan kalau belum lunas itu masih terhitung hutang. Harus ada penyelesaian. Supaya orang tersebut betul-betul dinyatakan pribadi yang tidak berhutang lagi. Demikian juga kehidupan saya dan saudara dalam hal bertumbuh dalam kehidupan iman saya dan saudara. Kalau kita sudah menjadi bilangan orang yang percaya kepada Yesua HaMasiah, kemudian kita sudah bertobat dari cara hidup kita yang sia-sia, maka proses selanjutnya kita harus masuk pada proses pengudusan, proses penguburan dosa yang kita sudah lakukan di waktu-waktu yang lalu melalui air baptisan. Dan ingat, ketiga tingkatan ini posisinya masih di halaman. Belum masuk pada bangunan rumah Tuhan yang sesungguhnya. Ini masuk pada bilangan kehidupan orang percaya yang ada di halaman. Nah, selanjutnya, untuk mencapai peningkatan selanjutnya, maka kita harus masuk terus, maju terus dalam peningkatan iman saya dan saudara. Kita harus masuk di pintu gerbang bait suci. Apa arti pintu gerbang bait suci? Itu berhubungan dengan baptisan roh dan baptisan api. Ingat, baptisan itu ada 3 bagian. Baptisan air kubur dosa, dan baptisan Roh Kudus, dan ada baptisan api. Itu berbicara tentang pemurnian iman. Gereja Tuhan yang masuk dalam kedewasaan harus menghadapi pemurnian iman. Kalau baptisan air hamba-hamba Tuhan yang menyelenggarakannya kepada orang yang dibaptis, tapi kalau baptisan roh, itu Roh Kudus yang menyelenggarakannya. Roh Kudus yang melakukannya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang baptisan api. Nah, kita lanjut terus. Setelah sudah masuk pada tingkatan sesudah lahir kembali dari air dan roh, maka kita akan masuk pada ruang suci di mana ada roti pertunjukan,
itu berbicara tentang penerimaan pelajaran yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak cukup seseorang yang hanya dibaptis dengan air, kemudian tidak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup kekasih-kekasih Tuhan. Kalau hanya dibaptis dengan air kemudian sudah putus hubungan, itu sama dengan anak yang baru lahir langsung dibuang oleh orang tuanya di tempat di mana dia akan menuju pada kematian. Dan ini banyak yang terjadi bagi kehidupan orang Kristen yang sudah bertobat, sudah dibaptis, tapi tidak hidup dalam pertumbuhan iman yang benar. Tidak menerima makanan-makanan yang benar lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu untuk menerima pengajaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada lembaga, kepada wadah pelayanan, maka kita harus berada pada posisi seperti kedudukan roti pertunjukan dan kaki dian yang sejajar. Apa artinya kaki dian ini? Arti kaki dian yaitu setiap pribadi yang sudah lahir kembali dari air dan roh harus diperlengkapi oleh pengajaran kebenaran firman Tuhan dan harus hidup berjemaat. Kaki dian dalam penjelasan kitab Wahyu itu menunjukkan jemaat Tuhan. Apakah ini gereja-gereja di dunia ini kebetulan? Tidak, ini ada maksudnya. Supaya setiap orang yang percaya, bertobat, dibaptis, kemudian masuk terus, dia akan diberikan, di-cover, dinaungi dalam kehidupan berjemaat. Seperti ada di dalam ruang suci. Kalau tidak berjemaat akan mengalami keguguran iman. Jadi betapa pentingnya setiap pribadi yang sudah lahir kembali harus dinaungi oleh wadah pelayanan yang di sana ada kesejajaran antara pengajaran firman Tuhan dan dinaungi secara berjemaat. Dan kaki dian itu harus kaki dian yang menyala. Artinya dinaungi ada di dalam persekutuan jemaat yang memiliki pekerjaan Roh Kudus. Rohnya menyala. Bukan tidak menyala, ada kaki dian juga tidak menyala sama sekali. Itu menunjukkan tentang komunitas jemaat yang tidak mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Jadi memang bagi saya dan saudara harus betul-betul ada dinaungi oleh wadah pelayanan yang disebut jemaat Tuhan, dan di sana ada pekerjaan Roh Kudus yang aktif. Sehingga pelajaran firman Tuhan yang kita terima dalam berjemaat seperti yang kita alami, yang kita lakukan. Pada saat saya dan saudara belum begitu memahami akan pelajaran ini, maka karena kita berada di dalam komunitas jemaat Tuhan yang memiliki pekerjaan Roh Kudus, maka pekerjaan Roh Kudus itu
akan berperan untuk mengajar kita terus lebih lanjut. Supaya saya dan saudara akan memahami betul apa-apa saja yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kepenuhan rohani kita, kebutuhan rohani kita. Jadi ada kesejajaran. Kembali diingatkan. Dalam bacaan kita, coba kita baca kembali. Baru kita akan memahami di mana ukuran yang sesungguhnya hidup saya dan saudara. Kita bacakan 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Tiba-tiba Yohanes menerima perintah. Bangun dan ukurlah bait suci dan mereka yang beribadah di dalamnya. Artinya perintah tersebut itu adalah menunjukkan supaya yang diukur cuma ruang suci dan ruang maha suci. Dan mereka yang sudah ada di dalamnya. Pertanyaan, siapa-siapa yang sudah ada di dalam ruang maha suci dan ruang suci? Siapa? Siapa kekasih-kekasih Tuhan? Yang ada di dalam ruang maha suci, yang ada di dalam bangunan rumah Tuhan, itu adalah setiap pribadi yang sudah melewati percaya, bertobat, baptis air, baptisan Roh Kudus, kemudian masuk di dalam kehidupan berjemaat. Dan jemaat itu adalah jemaat yang memiliki kaki dian yang menyala. Amin. Dan kemudian mereka ini menerima pengajaran firman Tuhan. Makanya setiap gereja, termasuk gereja saya dan saudara, memang ada pengajarannya. Bukan tidak ada pengajaran. Orang bisa katakan, kenapa pengajaran di gereja kita ini berbeda? Memang harus berbeda. Harus berbeda karena setiap wadah pelayanan sudah Tuhan berikan visi misinya untuk pelayanan. Tapi kita harus mengerti garis-garis besar kedudukan rohani daripada jemaat. Amin. Kedudukan rohani dari jemaat. Ayat yang kedua, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ada dua bagian. Bagian yang diukur dan bagian yang Tuhan katakan tidak perlu diukur itu. Yaitu bagian pelataran, bait suci atau bagian halaman. Dan bagian tersebut, kalau ukuran rohani daripada jemaat, itulah kehidupan yang hanya sampai pada percaya, bertobat, baptisan air. Itu wilayah yang disebut halaman. Orang yang hanya berada pada posisi yang demikian, Tuhan katakan,
Jangan diukur. Karena mereka inilah sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa lain itu? Itulah anti Yesua HaMashiach. Yang mereka akan bekerja mengendalikan sistem di bumi ini selama 3,5 tahun. Atau yang disebut masa antikris. Jadi di masa antikris ada orang percaya yang akan masuk di wilayah di kurun waktu yang disebut 42 bulan lamanya. Berapa tahun 42 bulan lamanya? Berapa? 3,5 tahun. 1 tahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. 3 tahun 36 bulan. Tambah 1/2 tahun 6 bulan. Jumlahnya 42 bulan lamanya. Inilah kekasih-kekasih Tuhan. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi ada bilangan orang percaya yang akan masuk pada ukuran di halaman. Ingat, ukuran di halaman. Dan akan diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. Atau dalam ayat yang ketiga dikatakan, silakan kita baca ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Ada kesedihan. Ada perkabungan yang luar biasa yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Dan di masa itu, orang percaya dibagi dalam 2 bagian. Bagian yang diukur, yang ada di bait suci, dan bagian yang ada di halaman. Yang ada di bait suci, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kalau ada orang bertanya, apakah masa-masa ini sudah masuk 3,5 tahun? Saya mau katakan ini belum masuk 3,5 tahun. Karena di masa 3,5 tahun, gereja Tuhan yang dilindungi itu sudah diamankan oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang difirmankan. Gereja Tuhan yang ada di halaman akan mengalami masa kesukaran yang besar. Sampai belanja pun sudah sangat sulit. Kalau sekarang saya dan saudara masih bisa belanja. Itu tandanya. Di masa 3,5 tahun akan dicurahkan 21 murka. Dan ada kurun waktu 5 bulan manusia tidak akan mati. Maut lari dari manusia. Kematian lari dari manusia. Jadi biar lagi si manusia tersebut sudah dipenggal kepalanya. Dan badannya ditaruh di gunung Kelabat sana. Kepalanya di gunung Lokon.
selama masuk pada kurun waktu 5 bulan, orang tersebut tidak akan mati. Bayangkan penderitaan yang sangat luar biasa itu. Dan seluruh sistem kehidupan manusia sudah dikendalikan oleh satu kekuatan yang disebut kekuatan anti Yeshua HaMashiach. Sekarang pertanyaan, lalu di mana orang yang memiliki kualitas kehidupan rohani yang sudah ada di dalam bait suci yang dikatakan sudah diukur oleh tongkat pengukur? Mari kita baca Wahyu pasal 12 ayat pertama. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama. Kita bacakan 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan. Ayat yang keempat. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Elohim dan ke tahtanya. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Elohim, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, perempuan yang dimaksud dalam bacaan ini, inilah gambaran gereja Tuhan. Inilah orang percaya yang memiliki kualitas kehidupan rohaninya ada di dalam bait suci. Bukan ada di halaman, karena di halaman akan diserahkan kepada anti Yeshua HaMashiach. Kemudian gereja Tuhan yang ada di dalam bait suci itu dikatakan seperti perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Inilah gereja Tuhan yang mengakui kedaulatan daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar mengakui Bapa, tetapi ada diselubungi oleh matahari. Itu adalah gambaran tentang Bapa Yahweh Elohim. Bulan di bawah kakinya, itulah kedaulatan eksistensi daripada Yeshua HaMashiach, Putra Tunggal Bapa. Dan bintang yang ada di atas kepalanya, itulah eksistensi daripada pekerjaan daripada Roh Kudus. Sehingga gereja Tuhan yang demikian, inilah gereja Tuhan yang akan disingkirkan di masa anti Yeshua HaMashiach. Disingkirkan kemana? Disingkirkan ke padang belantara. Selama berapa lama? Selama 1260 hari lamanya.
disingkirkan. Kenapa harus ada waktu di mana gereja Tuhan diamankan? Karena menunggu bilangan orang-orang yang juga akan diselamatkan di masa 3,5 tahun, yaitu bilangan orang-orang yang ada di halaman yang imannya hanya percaya, bertobat, baptis, dan tidak hidup dalam berjemaat, tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka orang-orang ini akan diproses, dimurnikan selama 3,5 tahun untuk supaya mereka juga diselamatkan. Tapi keselamatan itu dikatakan tertanggung darah. Artinya yang bersangkutan kalau bertahan sampai tetesan darah terakhir, tetap mengakui Yesus Hamasi sebagai Tuhan, maka inilah bilangan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi di masa 3,5 tahun, kalau orang bertanya, apakah masa itu ada yang diselamatkan? Ada. Yang penting dia bertahan sampai tetesan darah yang terakhir. Dia tidak akan menyangkal. Walaupun dipenggal kepalanya, dia tetap setia. Inilah orang-orang yang diselamatkan. Inilah bilangan orang yang mati syahid, mati di dalam Tuhan. Dan ada bilangan orang yang tidak masuk di masa kesukaran yang besar. Itulah gereja Tuhan yang diluputkan. Itulah seperti perempuan yang berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, bintang di atas kepalanya. Mereka disingkirkan dalam rangka menantikan jumlah-jumlah daripada orang yang mati syahid. Sesudah penghujung 3,5 tahun, maka akan terjadi peniupan sangkakala, yaitu orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Untuk menjemput kedatangan Yeshua HaMasiah pada kali yang kedua. Lalu sesudah dibangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan ini, termasuk orang-orang yang sudah mati di masa sekarang, dan juga orang-orang yang akan mati di masa antikris itu, bertahan sampai tetesan darah yang terakhir, tetap berpegang pada kebenaran di dalam Yesus HaMasiah. Maka mereka ini akan dibangkitkan terlebih dahulu dalam kebangkitan gereja Tuhan, kebangkitan orang mati, menjemput kedatangan Yesus HaMasiah pada kali yang kedua. Kemudian kepada gereja Tuhan yang disingkirkan, yang tadi dikatakan seperti perempuan yang berselubungkan matahari, maka gereja Tuhan ini akan diubahkan sekejap mata. Jadi setelah sangkakala berbunyi, maka terjadi kebangkitan orang-orang kudus. Kemudian gereja Tuhan yang dilindungi di padang belantara akan diubahkan sekejap. Maka bergabunglah bersama-sama, mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh, jiwa, dan roh yang dipermuliakan. Kemudian akan bersatu dengan seluruh orang-orang kudus yang mati di dalam Tuhan, yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian kita akan bersama-sama di awan-awan yang permai, menjemput kedatangan Yesus HaMasiah datang pada kali yang kedua. Dan kita akan dikatakan pesta anak domba Bapa Yahweh, perjumpaan gereja Tuhan dengan Yesus HaMasiah dari kerajaan surga, masuk di dalam persekutuan seperti pernikahan daripada mempelai sorga dengan gereja Tuhan. Sesudah itu kita akan turun bersama-sama dengan Yesus HaMasiah di bumi ini untuk masuk dalam pemerintahan masa 1000 tahun damai, memerintah di bumi ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, tingkatkan terus iman saya dan saudara. Jangan cuma berpikir yang penting saya sudah dibaptis, tapi maju terus dalam pertumbuhan iman yang benar. Hiduplah dalam berjemaat.
yang diperlengkapi oleh pengajaran firman Tuhan. Dan pada bagian yang paling depan ada mezbah dupa, itu berbicara tentang gereja Tuhan yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita sudah berada pada posisi yang demikian, maka jangan takut untuk memasuki masa anti Yeshua Hamasya, masa 3,5 tahun, sebab Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Bapa telah memberikan lagi pengertian untuk kami maju terus dalam pertumbuhan kedewasaan iman yang benar. Terpuji namamu, meteraikan firman-Mu, dan biarlah apa yang kami sudah baca, apa yang kami sudah dengar, menjadi kekuatan bagi kami semua. Supaya kami setia sampai langkah terakhir. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Haleluya.